meninggalkan kewajiban, tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu lebih buruk dan lebih berbahaya daripada orang yang terjatuh ke dalam maksiat. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah, meninggalkan kewajiban itu lebih berbahaya daripada orang terjatuh dalam maksiat. Meninggalkan perintah, meninggalkan kewajiban itu lebih berbahaya daripada orang terjatuh dalam maksiat. Ini yang saya baca dari penjelasan para ulama. Ya. Jadi meninggalkan kewajiban, tidak melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih buruk dan lebih berbahaya daripada orang yang terjatuh ke dalam maksiat. Salah satu yang dijadikan dalil oleh para ulama dalam masalah ini adalah kisah Nabi Adam alaihissalam dan iblis. Ya, dan iblis. Coba perhatikan dua kisah ini yang banyak diceritakan dalam Quran, hampir bersambung. Ketika iblis menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, menolak perintah, lalu kemudian Allah SWT menghukum iblis dengan laknatnya dan tidak lagi diterima tobatnya. Sementara Adam alaihissalam juga melanggar, tapi melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah SWT terima tobatnya. Memang orang akan mengatakan karena di sini jelas Adam bertobat, iblis tidak bertobat. Tapi kalau kita kembangkan pemikiran, penelaahan, mendalami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kita akan temukan seperti itu. Kenapa? Karena biasanya orang terjatuh ke dalam maksiat itu karena kelemahan, syahwat, atau karena khilaf, lalai. Kalau tidak melaksanakan kewajiban, selain kemungkinan lalai, adalah takabur. Ya, adalah takabur. Biasanya orang yang tidak melaksanakan perintah adalah takabur, dan takabur adalah dosa yang kemungkinan membawa orangnya tidak masuk surga. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibr. Jadi coba perhatikan ini. Ini bukan istihana, bukan memudah-mudahkan, bukan. Harus dipahami. Saya sebaliknya mau ta'zim, mau mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada di antara kita ini masih belum bisa terjauh dari maksiat, wal-iyadzu billah, as'alullah li wa lakum al-afiyah, la aqalla min an tetap menjaga pelaksanaan perintah Allah SWT. Wa min hadzal muntalah, dan dari sini saya ingin menegaskan apa yang sudah sering kita sampaikan. Jangan sering melontarkan ucapan-ucapan yang kadang-kadang kita anggap mudah tetapi sesungguhnya bisa berbahaya bagi orang-orang awam. Misalnya ketika ada yang puasa, ya, kita katakan percuma Anda puasa kalau masih minum-minum. Ya, percuma Anda puasa kalau masih korupsi, masih berbohong. Ini ucapan yang riskan. Walaupun niat kita baik. Sebab ada orang awam bisa memahami itu. Oh, betul dibilang Ustadz ini. Kalau begitu biar nanti saya puasa, saya sholat, kalau saya sudah bisa tinggalkan maksiat saya. Ada yang begitu memahaminya. Orang awam bilang saya tidak mau tinggalkan, tidak mau laksanakan ini karena buat apa saya melaksanakan sholat, saya juga masih maksiat. Bahaya betul ini. Padahal secara fikih pun, ya, sudah jelas bahwa sholat, meninggalkan sholat adalah dosa yang paling besar, ya, setelah syirik, bahkan terancam kufur orang yang meninggalkannya. Nah, saya tidak mau terlalu panjang, tapi saya ingin tekankan ini. Mari kita ta'zim
terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan para ustadz-ustadz wahda, ya, izinkan saya selaku ketua umum memberikan wasiat. Jangan lagi menggunakan jargon-jargon seperti ini. Jangan katakan percuma, tidak ada gunanya. Untuk apa kau sholat, kau puasa kalau kau tidak melaksanakan? Ini perkataan yang riskan, berbahaya. Selain memang bukan uslub dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun semangat kita sering membawa ke sana. Kalau kita lagi semangat ceramah, ya apalagi di depan kita orang yang kita tahu suka, ya, atau ada di antaranya yang seperti itu, kita akan menyampaikannya dengan penuh semangat. Harus dibatasi. Apalagi kita ini adalah dai-dai. Kita ini dalam dakwah harus mendahulukan ar-rifqu, al-lin, dan kita di dalam dakwah lebih mendahulukan targhib daripada tarhib. Ya. Sebagaimana yang telah diajarkan pada kita oleh para ulama kita berdasarkan dalil-dalil syar'i tentunya. Mari dahulukan. Ya, dalam kata-kata sederhana, kalau sudah ada yang melakukan sesuatu seharusnya dipuji, ya, diberi support, ya. Alhamdulillah Bapak sudah puasa, ya. Saya yakin kalau Bapak bisa puasa, Bapak bisa meninggalkan minuman keras, ya. Saya yakin kalau Bapak bisa sholat, Bapak bisa meninggalkan yang namanya bohong, ya. Dan seterusnya. Jangan dibalik, ya. Bapak puasa, tapi saya tadi lihat Bapak bohong. Percuma Bapak puasa, ya. Sekali lagi, tolong perhatikan. Perkataan yang saya tadi kutip bahwa meninggalkan perintah lebih berbahaya, lebih berat resikonya, akibatnya dari terjatuh pada maksiat, itu disebutkan di dalam buku Syu'mul Ma'siyah. Ya, bisa kita murajaah di situ dan coba renungkan dengan baik. Maka kalau ada orang-orang yang meninggalkan perintah Allah, ingatkan dengan lebih serius, karena meninggalkan perintah Allah ini bisa natijun anit takabbur. Dan takabbur itu sombong tidak selamanya diartikan seperti memandang remeh orang lain. Di masyarakat kita ini sayang sekali pengertian sombong itu terpotong, ya. Hanya sepotong yang dipahami, yakni memandang remeh orang lain, ya, mengangkat diri di atas orang lain. Termasuk orang yang sombong adalah orang yang tidak mau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada iblis, ya, ketika tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sombong. Jadi mari kita jaga ini.